Perkenalkan Pak, nama saya Siti Khadijah. Saya dari mahasiswa Tanri Abeng University. Kami di sini mau nanya-nanya nih Pak untuk tugas akhir kita. Ya, Boleh apa ya? boleh. Nah, boleh gak nih Pak diceritain sedikit tentang usaha lapangan futsal ini? Ya, boleh. Kapan berdirinya lapangan futsal ini Pak? Berdirinya lapangan futsal ini sejak pertengahan tahun 2012. Pertengahan tahun 2012 ya Pak ya. Jumlah lapangan futsal yang dimiliki ini ada di mana aja Pak? Jumlah lapangan futsal ini ada 2 cabang, yaitu di Jakarta Barat sama di Sukabumi. Ada di Jakarta Barat dan di Sukabumi ya Pak ya. Untuk total pengurus lapangan futsal di sini ada berapa Pak? Totalnya ada 6 orang, 2 di bagian depan, 4 di bagian kasir. Oh, di 4 bagian kasirnya. Itu udah termasuk sama yang bersih-bersih juga ya Pak ya? Iya. Oh udah ya. Untuk jam operasional futsalnya ini berapa jam per hari Pak? Kita sisihkan sih untuk yang pagi dari jam 8 sampai jam 4. Setelah itu dari jam 4 sampai jam 12 malam. Oh, dari jam 4 sampai jam 12 malam ya. Ini seminggu itu full terus ya Pak, dari Senin sampai Minggu? Iya, full, Oh, tergantung full bookingan itu. Oh, tergantung bookingan. Untuk kira-kira lapangan futsal itu didirikannya ada kira-kira jumlah lapangan futsal pada waktu lapangan ini didirikan itu ada berapa Pak? Tetap sih 4 lapangan, tadinya 2 sintetis, 2 vinil, sekarang 3 vinil, 1 sintetis. 3 vinil, 1 sintetis ya Pak ya. Setiap tahun itu rata-rata naik atau turun Pak? Setiap tahun dari 2012 sampai 2017, 18 sih alhamdulillah naik. Tapi Ya. sebenarnya akhir-akhir ini agak berkurang. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhannya lapangan futsal itu 5 tahun ke belakang itu ada apa aja Pak? Faktornya ya palingan nanti yang sintetis diganti yang vinil, atau lapangannya nanti dijadikan standar internasional mungkin ke depannya. Iya, standar internasional ya Pak. Menurut Bapak nih, perkembangan lapangan futsal ke depannya 5 tahun ke depan itu bagaimana Pak? Insya Allah sih lancar, insya Allah ya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Untuk persenan kira-kira rata-rata pertumbuhannya itu mencapai berapa Pak per tahun ke depannya? Tahun ya insya Allah sih 70% sampai 80%. Iya, kita harus optimis juga ya Pak ya. Iya. Untuk faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan lapangan futsal ini apa tuh Pak? Palingan sih saya kasih sertifikat terbaik buat customer. Kalau faktor-faktor yang menghalangi pertumbuhan lapangan futsal itu ada apa aja Pak? Ya palingan sih saingan ya, dunia kompetitor. Nah, untuk menyikapi kondisi usaha lapangan futsal di masa pandemi COVID ini apa nih Pak? Gimana? Palingan diskon kali ya. Diskon. Supaya biar minat gitu ya Pak ya. Iya, banyak yang minat. Iya. Untuk meter tanahnya yang digunakan untuk futsal ini ada berapa Pak? Ada berapa untuk meter tanahnya? Mungkin sih untuk satu lapangannya sih 16 kali 26. 16 kali 26 meter. Ini semuanya ya Pak ya? Untuk satu lapangan. Iya, satu lapangan sama semuanya 16 kali 26. Kalau penyedia jasa kontraktornya itu siapa Pak? Ya dulu sih ada 2 saham, sekarang udah dibeli sama bos saya. Oh gitu. Pernah diganti atau diservis gitu Pak? Pernah. Servis jaring, terus kayak servis ya sintetis, rumput sintetis. Oh, diganti itunya aja ya lapangannya. Kalau yang disediain jasanya di lapangan futsal ini ada apa aja Pak? Selain lapangan futsal gitu Pak? Palingan sih penyewaan sepatu, biliar. Sama makanan dan minum juga ada juga di sini ya Pak ya. Untuk biaya sewa lapangan futsalnya per jamnya itu berapa Pak?
Untuk Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 175. Kalau dari jam 5 ke atas 275, weekend 225. Oh, 275. 225 225 untuk weekend. Kalau weekend. untuk malam 275. Itu udah naik terus per tahunnya apa sama aja Pak dari tahun ke Sama tahun? ini sih sebelumnya sih dari tahun 2012 sampai 2015 150. Oh, 150. Sekarang udah 175 175. untuk pagi. Iya. Untuk rata-rata tamu per hari yang berkunjung itu ada berapa Pak kisarannya? Kisaran sih kalau Senin sampai hari Kamis mungkin sekitar 9 jam lah dari pagi sampai malam. Tapi kalau di pasar Minggu bisa 16 jam, bisa 20 jam. Malah yang weekend itu lebih banyak gitu Lebih ya Pak banyak. ya? Kalau rata-rata komposisi tamu per hari yang berkunjung itu ada berapa Pak? Bisa sampai ratusan gitu Pak? Bisa ya? Bisa. Kalau weekend biasanya dia lebih Banyak. Bisa berapa Pak kira-kira? Ya, kira-kira sih untuk dari pagi atau malam Iya, ya. dari pagi sampai malam. Di sana bisa 500 ya. 500 itu udah termasuk sama pengunjungnya ya, penonton ya. Kalau Untuk kalau misalnya berapa jam rata-rata pengunjung di lapangan gitu Pak, kayak abis main bola biasanya dia masih di lapangan atau udah keluar? ya palingan sih untuk selesai futsal ya palingan istirahat sebentar. Itu bisa sampai berapa jam? Ya palingan sejam lah kurang Sejam lebih. ya. Untuk jasa yang sering dipakai oleh pengunjung ketika berkunjung ke lapangan itu ada apa aja Pak? Sebenarnya sih banyak aja Jasa yang penyewa sering. sepatu. Oh, penyewa sepatu ya. Kalau dia nggak ada sepatu kan Iya, nyewa. Itu berapa Pak sejamnya? Penyewa sepatu? sejamnya 10.000. Oh, sejamnya 10.000. Nah, untuk keuntungannya nih Pak, ada berapa persen sih Pak keuntungan bersih dari usaha futsal pada tahun 5 tahun ke belakangnya gitu Pak? Dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang. Kita sih tetap optimis, insya Allah sih 70% sampai 75%. 70%. Tapi pernah sempat enggak 70% gitu enggak Pak di tahun-tahun? Ya pernah juga ya Pak. COVID mungkin Oh, kan berpengaruh juga. iya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih apa ya? Untuk harapan lapangan futsal Bapak ini apa tuh Pak? Harapannya? Hanya ya semoga ramai. Rame aja ya Pak ya. Sama juga banyak, mudah-mudahan sih COVID segera berakhir. Iya benar Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya ya Pak. Saya berharap semoga futsal Bapak makin bisa berkembang ya Pak ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Nama perkenalkan, nama saya Vincentius Satrio dari Universitas Tanri Abeng. Iya. Mau menganalisis bisnis futsal yang Bapak pegang ini. Iya. Bapak boleh tahu saya ceritakan sedikit mengenai usaha lapangan futsal ini. Kapan berdirinya, jumlah lapangan futsal yang dimiliki dan di mana saja? Kita berdiri di lapangan futsal namanya Terminal Futsal. Terminal Futsal ya. Berdiri dari tahun 2010. Dari 2010. 2010. Kita hanya 3 lapangan, tapi ada yang cabangnya di daerah Ciputat, terus sama di Cibinong. Cibinong Pak. Iya. Kita punya 3 tempat. 3 tempat. Ya. Berapa total pengurus lapangan futsal Pak? Pengurus lapangan futsal kalau di terminal futsal ada 12 orang. 12 orang Pak. Iya. Iya. Jam operasional Jam futsal operasionalnya kita dari jam 8 sampai jam 12 malam. itu sama juga ya, sampai dari hari Senin sampai hari Minggu? Iya, sama. Sama ya. Iya. Semua hari sama. Pak, berapa nih kira-kira jumlah lapangan futsal pada waktu lapangan ini didirikan? Dan berapa jumlah kira-kira jumlahnya Kita sekarang? pas lagi berdiri kita tetap 3 lapangan. 3 lapangan. Iya. Pak. Dengan kondisi sekarang ini gitu. Jadi Semoga bisnis Bapak kedepannya makin ramai pengunjung dan bisa bertambah cabang yang lain Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Karyanggara, kami dari Universitas Tanri Abeng. Kami akan menginterview Bapak mengenai Market Intelligence Sport Center dari Futsal Champion. iya.
baik. Perkenalkan saya juga Iswanto, pengelola Champion Futsal saat ini dari tahun 2020 sampai sekarang. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai usaha lapangan futsal ini? Seperti kapan berdirinya jumlah lapangan futsal yang dimiliki dan di mana saja? Baik. Champion Futsal ini berdiri sejak tahun 2008 dan untuk cabang kita masih baru cabang yang ini. Dan jumlah lapangan di mana saja kita cabang masih yang satu ini. Iya. Ini cabang pertama kita. Terus untuk total pengurus lapangan ya, Iya, pengurus. Berapa total pengurus lapangan futsal? berarti seperti karyawan Iya, dan seperti lain-lain. karyawan. Jadi karyawan itu kita ada 3 kasir dan 4 OB. 3 kasir dan 4 OB. Berapa jam operasional futsal, berapa jam per hari Pak? Kalau dalam waktu normal ini kan situasinya lagi COVID. Iya. Untuk jam normal itu kita buka dari jam 7 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Selama COVID kita ikuti Peraturan peraturan pemerintah itu sampai jam 9 malam. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Berapa hari per minggu Pak untuk jam operasionalnya? Jam operasional kita buka setiap hari. Setiap hari. Kita lanjut ya Pak. Untuk pertanyaan kedua, berapakah kira-kira jumlah lapangan futsal pada waktu lapangan ini didirikan dan berapa kira-kira jumlah sekarang Pak? Sejak didirikan itu awal-awal rame ya, awal-awal misalnya pasti rame ya, awal-awal itu sehari ya, dalam sehari ini jumlah orang dalam bentuk orang atau presentasi. Bisa boleh ditunjukkan presentasinya sama orangnya Pak? Kalau jumlah orang kenaikannya ya, pertumbuhannya itu saya kurang tahu ya kalau dari yang 2016 sampai saya kalau dari tahun 2020 sampai 2021 itu pertumbuhannya itu menurun Karena COVID ini iya, menurunnya cukup lumayan jauh, menurunnya bisa 50%. 50% dari 100% ya? Iya. Next, pertanyaan ketiga, apa faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan atau pengurangan jumlah lapangan futsal 5 tahun ke belakang? Jumlah lapangan futsal Iya, penyebab pertumbuhan dan pengurangan jumlah lapangan. Kalau untuk lapangan futsal kita sejak awal sudah 3 lapangan, tidak ada. Tetap 3 iya, ya? nggak ada penambahan atau pengurangan. Tetapi kalau misal yang ada itu paling faktor ganti lapangan. Kita ada rencana buat ganti lapangan karena situasinya ini semakin ke depan itu yang main futsal itu sudah jarang yang mau main di lapangan rumput. Oh, jadi lebih ke lapangan yang Karet vinil. vinil, Iya, iya. atau interlock. Lanjut ya Pak. Bagaimana menurut Bapak perkembangan lapangan futsal ke depannya untuk 5 tahun ke depan dari 2001 sampai 2026? Menurut saya untuk yang menyukai futsal itu pasti tetap ada, kan banyak juga kayak komunitas, kayak liga atau akademi, mereka selalu rutin untuk main futsal gitu, mengumpulkan tim, jadi peminatnya tetap rame lah. Next, pertanyaan kelima, berapa persen kira-kira rata-rata pertumbuhan atau pengurangan lapangan futsal per tahun ke depan? 6 tahun ke depan ya? Iya, berapa persen pertumbuhannya dan berapa persen pengurangannya Pak? Pertumbuhannya kalau kira-kira tahun depan meningkat dari 50% ini kan sekarang menurun ke 50%. Mungkin tahun 2022
seandainya BINUS sudah buka dan daerah sini hidup lagi, itu mungkin 70%. Jadi 100% Belum. Belum 100%. belum 100%. 2022. Oh iya, 70%-nya ya. 70%. Kalau mungkin udah normal lah, udah normal di tahun 2023 mungkin baru 100%. Di 3 tahun ke depan mungkin melebihi itu. Next, faktor-faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan lapangan futsal ke depannya, Pak? Faktornya. Faktornya itu service ya, service dari pelayanan, promo, Sama kebersihan lapangan, sama ini sih kipas 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 untuk customer. Customer. Iya, sekarang kan kita baru kipas untuk lapangan. Nah, rencananya mau nambah kipas untuk customer juga yang lagi duduk habis main. Next, faktor-faktor apa saja yang menghalangi pertumbuhan lapangan futsal? Menghalangi pertumbuhan itu Seperti kayak kurangnya lapangan atau gimana? biasanya lapangan yang kurang terawat, kayak rumput. Lapangan sintetis ini kan perawatannya itu setiap pagi harus disikat gitu biar sintetisnya naik lagi. Itu harus rutin setiap hari, sama menambah karet biar enak lah mainnya. Kalau nggak dilakuin atau udah jarang dilakukan, itu biasanya peminatnya kurang. Mempengaruhi keuangan juga ya Pak, Iya. kalau untuk lapangan Iya. sintetis ini. Iya, jadinya sepi gitu. Jadinya misalnya yang terawat itu lapangan 1, dia pasti milihnya lapangan 1 terus, nggak mau lapangan 2 gitu. Next, bagaimana cara menyikapi kondisi usaha lapangan futsal di masa pandemi COVID-19 saat ini Pak? Cara kita mengatasi itu awalnya kan kita servisnya gitu-gitu aja. Karena kita udah jalan 12 tahun, kita udah dapet lah ritmenya kayak gitu. Cuma kan karena lagi pandemi, itu kita mau nggak mau kita harus berubah atau kita menambah sesuatu. Nah, jadi rencana kita itu mau nambah loker pribadi buat customer sama bola pribadi. Next, apa rencana Bapak untuk usaha lapangan futsal ini ke depannya? Rencana kita untuk kedepannya ini kan kita sekarang ada 2 lapangan sintetis dan 1 lapangan vinil. Rencana kedepannya kita itu ingin mengganti lapangan sintetis dengan jadi bukan jadi vinil tapi interlock, namanya interlock itu yang kotak-kotak gitu. lebih modern lah. Iya, lebih berwarna. Next, berapa meter tanah yang digunakan untuk usaha futsal ini dan juga tempat yang lainnya Pak? Berapa meter tanah ya? Satu lapangan itu 15 sampai 20 meter satu lapangan. Satu lapangan. Iya, kalau untuk vinil itu 20 meter, 25. Ya 5 kira-kira dengan bangku cadangan dan lain-lain itu 50 lebih ke atas meter. 50 meter lebih ya Iya. Pak? Kalau untuk panjangnya 100 meteran. 100. Untuk harapan saya buat bisnis Bapak, semoga usahanya semakin berkembang pesat, cabangnya makin banyak dan lapangannya makin bagus. Terima kasih Pak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a